Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We come back to our class online. Dan hari ini kita mempunyai materi yang sederhana. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi kita di sini untuk mengulang kembali, mengingat-ingat kembali, atau memperjelas apakah ini sudah betul atau masih kurang benar begitu. Ya, materi kita adalah perbedaan penggunakan is, am, are atau disebut dengan to be atau be, dan penggunaan do atau does. Nah, mari kita bahas. Jadi, perbedaan penggunaan is, am, are atau to be dan do or does. Nah, yang pertama, kapan kita menggunakan do atau does? Dilihat dari subjeknya dulu. Subjek I, you, they, we menggunakan do. Jadi lebih mudahnya do ini digunakan untuk subjek atau kata subjek atau pelaku yang lebih dari satu atau jamak, kecuali I. Kalau I ini satu orang, you ini bisa satu orang atau lebih. Jadi do itu digunakan untuk jamak. Oke, yang kedua adalah he, she, it. Nah, ini semuanya singular atau tunggal menggunakan does. Jadi he, she, it menggunakan does, atau does ini digunakan untuk subjek tunggal atau singular. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya yang kedua adalah kalau tadi do dan does, ini sekarang kita masuk ke to be atau be. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah am, are, is. Kapan kita menggunakan am? Nah, kalau subjeknya I, kita menggunakan am. Am ini khusus ya, khusus I ini menggunakan am. Yang kedua, you, they, we menggunakan are. Jamak ya. You, they, we menggunakan are. Dan yang ketiga, he, she, it menggunakan is. He, she, it di sini singular atau tunggal ya, atau satu. Oke. Nah, kapan kita menggunakan do atau menggunakan be atau to be? Nah, do kita menggunakan do atau menggunakan does dalam kalimat itu harus mempunyai base verb atau mempunyai kata kerja dasar. Jadi verb, kata kerja bentuk pertama dasar gitu. Yang kedua, misalkan begini, verb itu contohnya ya eat, drink, walk, atau misalkan see, look, itu namanya verb atau kata kerja bentuk pertama. Nah, kita menggunakan do ya, kalau ada kata kerjanya kita menggunakan do atau does. Yang kedua, kapan kita menggunakan be atau am, are, is tadi? Ketika ada ketika ada adjektif, kata sifat, terus yang kedua ada noun, kata benda, yang ketiga adverb, kata keterangan, bisa waktu, bisa tempat gitu, dan yang keempat adalah ketika ada verb ing. Nah, contoh verb ing itu misalkan eat ditambahi ing jadinya eating, atau misalkan look ditambahi ing jadinya looking. Nah, begitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ini, kita menggunakan do atau does ketika ada verb. Kita menggunakan be, am, are, is ketika kita ketemu dengan kata sifat, kata benda, adverb, dan verb ing. Oke. Kita sekarang bahas di implementasi kalimat. Oke, coba. Di sini Pak Mai sudah memberi contoh 6 kalimat dan mana yang benar atau yang tepat. Coba yang pertama, are you finished atau do you finish? Yang benar yang mana? Pakai are you finished atau do you finish? Nah, perhatikan ketika kita menggunakan are atau menggunakan do, kita lihat dulu di sini ada finish. Finish ini kelas katanya apa? Termasuk verb atau termasuk adjektif, noun, adverb atau verb ing. Nah, finish di sini
adalah apa? Finish kata keterangan atau masuk ke dalam adverb. Oke, jadi yang tepat adalah menggunakan are you finished. Oke. Are you finished, bukan do you finish. Kalau di sini kata kerja atau verb baru pakai do you finish. Jadi ini kurang tepat. Oke, yang kedua, remember atau I remember. Mana yang tepat? I am remember atau I remember. Di sini ada am, di sini tidak ada ya. Mana yang tepat? Oke, kita lihat kelas katanya. Remember ini verb atau salah satu dari sini. Nah, remember ini adalah kelas katanya, kata kerja atau verb. Jadi, kita tidak boleh memakai am. Jadi, yang tepat mana? Cukup I remember. Jadi, cukup I remember, bukan I am remember. Ya, bisa dipahami ya? Oke, good. And number 3, nomor 3, are you happy atau do you happy? Ya, kita lihat. Pakai are apa pakai do? Pakai be atau pakai do? Kita lihat happy. Happy itu masuk kelas kata apa? Verb, adjective, noun, adverb atau verb ing. Ya, tepat sekali. Happy masuk ke dalam adjective atau kata sifat. Jadi ketika kata sifat atau adjective maka pakai be atau pakai di sini are. Oke, yang tepat adalah are you happy? Oke, kalau do you happy kurang tepat. Oke, nice. Oke, number 4. Where are you going? Atau kita pakai where do you going? Mana? Pakai do atau pakai are? Kita lihat di sini. Di sini ada going. Going dari kata dasar go yang artinya pergi. Nah, berarti yang tepat yang mana? Pakai are apa do? Ya, yang tepat adalah pakai are. Where are you going? Karena di sini to be, are ketemu dengan verb ing, going. Where are you going? Begitu yang tepat. Kalau kalian pakai where do you going itu kurang tepat. Oke, ingat-ingat ya. Jadi yang tepat di sini yang atas, bukan yang bawah. Ini kurang tepat kalau pakai do. Oke, number 5. Are you understand atau do you understand? Pakai mana yang tepat? Ya. Pakai are apa pakai do? Kita lihat dulu understand, kelas katanya apa understand itu? Verb, adjective, noun, adverb atau verb ing. Ya, understand itu kelas katanya adalah verb atau kata kerja. Jadi, bukan are you understand tapi do you understand. Kalau pakai are you understand kurang tepat. Jadi kalau Pak Mai tanya ke kalian, yang tepat ya do you understand? Yes, I understand. Begitu ya. Oke, good. And the last sample. Kita yang tepat pakai is he here? Apakah dia di sini? Atau does he here? Apakah dia di sini? Yang tepat yang mana? Pakai does atau pakai is? Oke. Kita lihat dulu kelas katanya di sini. Ya, temennya ini apa kelas katanya? Here. Apakah verb kata kerja? Apakah adjective kata sifat? Apa noun kata benda? Atau adverb kata keterangan? Di sini. Berarti kata keterangan tempat di sini. Jadi yang tepat kalau ada kata keterangan atau adverb berarti menggunakan be. Yang tepat adalah yang is, bukan yang does. Jadi is he here? Apakah dia di sini? Begitu. Gimana? Do you understand? Oke, good. Semoga anak-anak semuanya paham. Dan kalau masih bingung silahkan diulang-ulang, diputar kembali videonya dan kalian pahami. Oke, thank you very much for your attention and for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stay focused and stay calm.